Di negeri yang jauh sekali, tinggallah seorang pemilik penggilingan padi dan ketiga putranya. Saat meninggal, dia mewariskan penggilingan itu kepada putra pertama dan keduanya, dan mewariskan seekor kucing kepada putra bungsunya. Putra bungsu sangat sedih. Tidak seperti kakak-kakaknya, dia tidak mungkin bertahan hidup dengan warisan yang dia dapatkan. Putra bungsu melihat kucing itu dan berkata pada diri sendiri, "Apa yang bisa kau lakukan dengan seekor kucing? Kau bahkan tak bisa memakannya." Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kucing itu berbicara. Tuan salah sangka tentangku. Aku bisa menjadi sangat berharga untukmu. Putra bungsu terkejut melihat kucing yang berbicara. Dia pun bertanya dengan gemetar. Kau bagaimana mungkin? Jika Tuan membawakan karung kosong, sebuah topi, dan sepasang sepatu boot untukku, akan kutunjukkan caranya. Rasa terkejutnya mulai hilang, lalu putra bungsu berpikir dalam hati. Jika kucing ini bisa bicara, dia pasti tahu sesuatu. Baiklah, kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Putra bungsu membawakan semua yang diminta oleh kucing itu. Kucing itu lalu memakai topi, memakai sepatu bootnya, pergi ke cermin dan melihat dirinya sambil berpose. Lalu menaruh seikat selada dan wortel ke dalam karung. Kemudian pergi. Ketika tiba di hutan, kucing itu membuka karungnya dan meletakkannya di tanah. Tak lama kemudian, karena mencium aroma segar dari sayuran, seekor kelinci muncul. Untuk dapat makan selada dan wortel dalam karung, kelinci itu masuk karung. Lalu kucing lari dan mengikat karung itu dengan kelinci terjebak di dalamnya. Bukannya membawa kelinci ke putra bungsu, kucing itu malah membawanya ke istana. Dan memberitahu penjaga bahwa dia ingin menemui raja. Melihat kucing bisa berbicara yang mengenakan topi dan sepatu boot, penjaga segera membawanya kepada raja. Yang mulia, saya persembahkan hadiah dari Pangeran Karabas untuk Yang Mulia. Tuan saya, Pangeran Karabas, baru saja menangkap kelinci ini untuk Anda. Raja sangat terkesan dengan hadiah itu. Selama beberapa waktu, kucing bersepatu boot itu terus-menerus membawakan hewan tangkapannya kepada raja. Dan tak lama kemudian, semua orang di kerajaan itu mulai membicarakan tentang kebaikan dan kekayaan Pangeran Karabas. Hari berlalu, dan rasa ingin tahu raja semakin bertambah. Jadi dia bertanya pada kucing itu. Apakah tuanmu masih muda? Oh iya, dia masih muda dan sangat tampan. Apa dia kaya? Sangat kaya, Yang Mulia. Dia akan sangat senang menyambut Anda di istananya. Akhirnya raja dan ratu sangat senang mendengar bahwa mereka akan bertemu dengan pangeran tampan ini. Jika yang dikatakan kucing bersepatu boot itu benar, kupikir kita akhirnya menemukan suami yang tepat untuk putri kita dan pangeran yang cocok untuk kerajaan kita, kata sang ratu. Beberapa hari kemudian, kucing bersepatu boot tahu bahwa raja, ratu, dan putri mereka sedang keluar kota. Inilah hari yang telah kutunggu-tunggu. Kucing itu berlari ke tuannya. Tuan, kita harus pergi ke muara sungai sekarang juga. Cepat ikuti aku. Putra bungsu tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia melakukan apa yang diperintahkan kucing. Tapi kenapa kita datang ke sini? Untuk berenang, Tuan. Untuk berenang? Tapi aku tak tahu caranya berenang. Lebih baik lagi jika Anda tidak bisa berenang. Segera lepaskan pakaian Anda dan masuklah ke sungai. Percayalah padaku, Tuan. Anda tak akan menyesalinya. Putra bungsu melakukan sesuai yang diperintahkan dan masuk ke dalam sungai. Dan kucing bersepatu boot menyembunyikan pakaian tuannya di balik semak-semak. Saat kereta raja melewati pinggiran sungai itu, kucing bersepatu boot lari kepada mereka memberi peringatan. Tolong, tolong, tuanku Pangeran Karabas tenggelam. Raja segera mengirimkan prajuritnya ke sungai. Saat prajurit menyelamatkan putra bungsu,
kucing bersepatu but menjelaskan kepada raja bagaimana perampok telah mencuri pakaian tuannya. Raja memerintahkan prajurit di dekatnya. Bawakan pakaian terbaik yang kita punya untuk pangeran. Dengan pakaian barunya, putra bungsu terlihat seperti pangeran sungguhan. Saat putra bungsu berjalan ke arah kereta raja, sang putri dan ratu mengawasinya. Putra bungsu menghadap raja dan membungkuk hormat. Saya sangat berterima kasih. Tuanku, Pangeran Karabas, akan sangat terhormat menjamu Anda di istananya yang mulia. Saya akan pergi dan bersiap. Kucing bersepatu but segera berlari pergi. Putra bungsu tidak mengerti kenapa dia dipanggil Pangeran Karabas. Tapi dia pikir bahwa kucing itu pasti punya rencana dan tetap tidak berkomentar. Putri langsung jatuh cinta pada pangeran tampan ini. Sambil berlari cepat ke sebuah istana yang merupakan milik dari seorang raksasa jahat, kucing berteriak kepada para petani yang bekerja di sepanjang jalan. Raja datang mendekat. Jika raja bertanya, kau bilang saja bahwa semua tanah ini milik Pangeran Karabas. Jika tidak, raja akan menghukummu. Kucing bersepatu but berlari dan mengulangi pesan yang sama kepada semua orang yang dia lihat di sepanjang jalan. Ketika kereta raja melewati jalan itu, semua orang terus mengatakan hal yang sama karena mereka takut. Raja sangat terkejut karena pangeran memiliki tanah yang sangat luas. Tapi dia cukup senang. Sementara itu, kucing bersepatu but tiba di istana milik raksasa dan mengetuk pintunya. Pintu terbuka dengan diiringi suara berisik. Ketika raksasa melihat seekor kucing bersepatu but dan bertopi, dia sangat terkejut. Ketika kucing bersepatu but mulai berbicara, raksasa itu lebih terkejut lagi. Selamat siang, Yang Mulia. Siapa kau dan apa yang kau lakukan di istanaku? Kucing bersepatu but mulai menerapkan rencananya. Begini, biar ku jelaskan, Yang Mulia. Saya adalah pelayan setia raja. Raja banyak bercerita tentang kemampuan sihir Anda yang luar biasa. Ya, itu benar. Misalnya, Anda bisa mengubah diri Anda menjadi singa yang besar. Tentu saja aku bisa. Ini sangat mudah untukku. Sambil menggunakan sihirnya yang luar biasa, raksasa berubah menjadi singa yang besar. Kucing bersepatu but sangat ketakutan dan melompat setinggi mungkin. Oke. Itu cukup. Raksasa berubah lagi menjadi dirinya semula. Itu tadi mengagumkan. Tapi saya bertaruh bahwa Anda tidak mungkin mengubah diri menjadi hewan berukuran kecil. Saya tidak yakin, bisakah? Tidak mungkin. Aku bisa berubah menjadi hewan apapun yang aku mau. Coba aku lihat. Apakah Anda bisa berubah menjadi tikus kecil? Raksasa tertawa keras sekali sehingga kucing kesulitan untuk tetap bertahan di tempatnya berdiri. Dan demikianlah raksasa menggunakan kekuatan sihirnya dan berubah menjadi seekor tikus. Ketika melihat raksasa berubah menjadi tikus, kucing dengan cepat melompat ke tikus tersebut dan dengan sekali gigit berhasil menyingkirkan raksasa itu. Sementara itu, kereta raja mendekati istananya raksasa. Dan kucing segera berlari menyambut raja. Yang Mulia, istana tuanku Pangeran Karabas siap menyambut Anda. Silakan masuk. Raja, ratu, putri, dan tentu saja putra bungsu memandangi istana itu dengan takjub. Saat berjalan ke arah istana, ratu bertanya pada putra bungsu. Pangeran, apakah kau sudah menikah? Tidak, Yang Mulia. Jika Anda mengizinkan saya menikahi putri cantik Anda, saya berjanji akan membahagiakannya. Pesta besar pun disiapkan di istananya raksasa. Lalu pangeran dan putri pun bertunangan. Tak lama kemudian, mereka menikah.
Anda lihat kan? Sudah kukatakan betapa saya akan berguna untuk Tuan. Sejak saat itu, kucing bersepatu boot terus menjadi pelayan setia pangeran. Bersama-sama mereka hidup sebagai orang kaya dan sejahtera. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang kakek dan nenek di pondok kecil dekat hutan. Mereka hidup bahagia dan damai. Sayangnya, mereka tidak mempunyai anak. Pada suatu hari, ketika sang nenek membuat adonan kue di dapur, suaminya datang. Sayang, kau masak apa hari ini? Oh sayang, hari ini aku membuat manusia kue jahe. Sang nenek menguleni adonan dan membentuknya menjadi manusia kue jahe. Setelah memasukkan ke dalam oven, nenek itu duduk dan menunggu manusia kue jahe itu dipanggang. Saat tercium aroma lezat di seluruh dapur, sang nenek mengenakan sarung tangannya dan mengeluarkan kue jahe itu. Sekarang saatnya menghias. Nenek membuat mata dari kismis dan hidung yang lucu menggunakan permen. Lalu dia menggunakan krim untuk membuat rambut dan pakaian. Dan terakhir, nenek menggunakan ceri sebagai hiasan kancing baju. Sambil melihat hasil karyanya, nenek berkata, "Manusia kue jaheku terlihat cantik, tapi rasanya ada yang kurang." Nenek melihat kuenya lagi dan mulutnya. Aku lupa membuat mulutnya. Nenek menggambar mulut di wajah manusia kue jahe dengan krim. Oh iya, sekarang kau sudah lengkap manusia kue jaheku. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Terima kasih. Tapi bagaimana mungkin kau bisa bicara? Manusia kue jahe tiba-tiba berdiri dan mulai berlari. Ya, dan aku bisa berlari juga. Manusia kue jahe melompat dari meja dapur ke kursi, lalu ke tanah dan mulai berlari cepat ke arah pintu dapur, lalu ke taman. Kembali! Kembali! Sang nenek berteriak. Manusia kue jahe mulai berbicara sambil berlari. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Tak ada yang bisa menangkapku, karena aku manusia kue jahe. Sang nenek pergi ke taman dan mulai berlari mengejar manusia kue jahe. Kakek melihat keluar jendela dan melihat istrinya berlari lalu berteriak. Hei, kau mau lari kemana? Sang nenek menjawab suaminya sambil berlari. Manusia kue jaheku melarikan diri. Aku mencoba menangkapnya. Sang kakek kebingungan. Nenek terus berlari, tetapi manusia kue jahe sangatlah cepat. Rasanya mustahil bisa menangkapnya. Tak lama kemudian manusia kue jahe melewati sebuah peternakan. Sapi yang merumput melihatnya. Kuenya terlihat enak. Aku harus menangkap dan memakannya. Sapi itu juga mulai berlari mengejar manusia kue jahe. Tunggu, jangan lari. Aku akan memakanmu. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek juga mencoba menangkapku, tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Sang nenek dan sapi berlari mengejar manusia kue jahe. Dan kali ini, seekor babi melihat manusia kue jahe itu. Manusia kue jahe, cocok dengan lidahku. Tunggu, akan kutangkap kau. Manusia kue jahe menjawab sang babi sambil berlari. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek dan seekor sapi juga mencoba menangkapku. Tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Saat berlari, manusia kue jahe di depan, disusul nenek, sapi, dan babi. Seekor ayam yang sedang mencari makanan melihat manusia kue jahe. Itu harus jadi makan siangku. Jadi ayam pun ikut mengejar. Larilah sepuasmu, manusia kue jahe. Aku akan menangkapmu. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek, seekor sapi, dan babi tak bisa menangkapku. Tidak juga kau. Tak ada yang bisa karena aku manusia kue jahe. Manusia kue jahe berlari paling depan disusul oleh nenek, sapi, babi, dan ayam. Mereka semua terus berlari. Tetapi manusia kue jahe semakin jauh di depan yang lain.
Manusia kue jahe sangat senang dan bangga akan dirinya sendiri. Aku adalah manusia kue jahe tercepat dan terpintar di dunia. Iya, itulah aku. Tidak ada yang dapat menangkapku karena aku manusia kue jahe. Saat ia memandang jauh ke depan, manusia kue jahe melihat bahwa dia menuju ke sebuah sungai. Dan dia berhenti, karena dia tahu bahwa air bisa membuatnya hancur. Oh, tidak. Sekarang bagaimana? Nenek, sapi, babi, dan ayam semakin dekat sekarang. Tepat saat itu, seekor rubah licik muncul dari balik pohon. Aku bisa berenang, jika kau mau aku bisa membantumu. Manusia kue jahe berpikir, Bagaimana jika kau nanti memakanku? Kau tak perlu khawatir, aku tak ingin memakanmu, aku hanya ingin membantumu menyeberang. manusia kue jahe percaya kepada rubah licik itu dan melompat ke atas ekornya, lalu berpegangan sekuat mungkin. Rubah melompat ke sungai dan mulai berenang. Sementara itu, nenek, sapi, babi, dan ayam tiba di tepi sungai dan melihat manusia kue jahe menyeberangi sungai di atas punggung seekor rubah. Mereka melihatnya pergi dengan tak berdaya, karena tahu bahwa mereka tak bisa menangkapnya lagi. Sungai mulai bertambah dalam dan airnya mulai naik. Hei, rubah, naikkan ekormu. Aku hampir saja basah. Naiklah ke atas punggungku, lebih aman di sana. Manusia kue jahe melompat ke punggung rubah. Mereka berenang, tetapi air sungai bertambah dalam. Punggung rubah mulai tenggelam di dalam air. Aku takut kau akan basah. Kenapa tak lompat ke atas kepalaku? Di sana lebih tinggi. Manusia kue jahe naik ke kepala rubah. Rubah melanjutkan rencana dan membenamkan kepalanya ke dalam air. Airnya naik semakin tinggi. Kenapa kau tak naik ke atas hidungku? Di sana lebih tinggi. Manusia kue jahe naik ke atas hidung rubah. Tepat saat mereka akan mendekati tepi sungai, rubah menggoyangkan hidungnya dan melempar manusia kue jahe ke udara, lalu membuka mulutnya. Manusia kue jahe akan jatuh ke dalam mulut rubah dan rubah akan memakannya. Tapi gagal. Saat manusia kue jahe di udara, seekor burung gagak terbang di atas mereka, menangkap manusia kue jahe dengan paruhnya. Rubah hanya berdiri melihat hal itu dengan mulut terbuka. Manusia kue jahe menunggu sang gagak terbang lebih jauh, lalu bertanya, Apa burung gagak memakan kue? Yap. saat burung gagak membuka paruhnya untuk menjawab, manusia kue jahe jatuh dan mulai berlari secepat mungkin. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Seorang nenek, seekor sapi, babi, ayam, rubah, dan burung gagak juga mencoba menangkapku. Tapi tak ada yang berhasil karena aku manusia kue jahe. Manusia kue jahe terus berlari dan tidak berhenti. Jika kau melihat manusia kue jahe melewatimu sambil berlari, jangan coba untuk menangkapnya. Karena dia adalah manusia kue jahe dan tak seorang pun yang berani menangkapnya.